Selamat malam pemirsa Jayakarta News Channel. Seperti janji saya pada video yang lalu, hari ini saya akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam komen tayangan pendek dialog antara Bagong dan Petruk oleh Dalang Kisono Nugroho almarhum. Misalnya ini beberapa komen terbaru yang sepertinya perlu saya klarifikasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita, semoga almarhum diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin. Mas Roso banyak menulis tentang Kiseno, tapi tidak ada yang selengkap catatan Mas Roso. Dari mana Mas Roso mendapatkan referensi? Apa pernah wawancara dengan almarhum? Pertanyaan ini datang dari Supriyadi Channel. Baik Mas Supri, seperti saya jawab pertanyaan senada kemarin kalau tidak salah dari Monce Channel dan dari Mbak Sri Swati ya kalau nggak salah ya. Poinnya kurang lebih sama, apakah saya punya kedekatan. Sedangkan Anda bertanya apakah saya pernah melakukan wawancara khusus dengan Kiseno Nugroho. Saya jawab tidak, saya tidak pernah wawancara khusus dengan Kiseno Nugroho, walaupun rasa atau keinginan untuk bertemu dan wawancara beliau sangat besar. Bahkan pernah terbersit satu angan-angan untuk menulis buku tentang Kiseno. Ada beberapa ide yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada beliau, walaupun saya kira sudah banyak yang menulis tentang Kiseno. Bahkan salah satu pesindinya Elisa Orcarus Alaso juga sudah melakukan penelitian terhadap Kiseno. Tapi saya ada beberapa ide yang rasanya cukup menarik dan bermanfaat. Utamanya saya akan dedikasikan bagi para siswa maupun mahasiswa pedalangan. Tapi itu belum kesampaian. Jadi sekali lagi Mas Supri, saya tidak pernah wawancara beliau, tetapi saya murni menulis atas dasar pengamatan saya dan apa yang terlintas dalam benak saya, dan itulah yang saya tulis. Demikian ya Mas Supri. Dan berikutnya masih ada pertanyaan yang juga perlu saya jawab. Berikut pertanyaannya. Supriyadi sudah. Sekarang dari Mas Azi, turut berduka cita ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Azi. Setelah saya baca artikel Mas Roso, putra Kiseno apakah bisa menggantikan dan menyamai prestasi mendiang bapaknya? Pertanyaan dari Azi. Ya, menarik. Banyak pandemen wayang, khususnya para pecinta dalang Kiseno Nugroho, yang menaruh besar terhadap putra beliau satu-satunya, Gading Pawukir. Lagi-lagi saya katakan bahwa saya tidak pernah wawancara, tapi saya karena hampir tiap malam menyaksikan tayangan YouTube Kiseno, baik yang tayangan wayang maupun vlog-vlog yang beliau bikin, sehingga saya tahu bahwa sampai kelas 2 SMP itu Gading belum mau megang wayang, dan akhirnya datanglah seorang anak yang bernama Nizar. Nizar ini kalau tidak salah dari Telatah Magelang. Orang tuanya karena ingin sekali bertemu Kiseno, dan singkat kata Kiseno mengangkat anak kepada Nizar, dan dalam salah satu acara surprise ulang tahun di mana Gading dan Nizar berkolaborasi memainkan fragmen wayang pendek,
Kiseno sempat menjanjikan akan memberikan nama, dan sekarang sudah diberi nama Nizar itu kalau nggak salah Gadang Prasetyo. Jadi paling tidak ada dua calon penerus Kiseno. Yang pertama adalah anak kandungnya Gading Pawukir, dan yang kedua adalah anak angkatnya Gadang Prasetyo atau Nizar. Kalau Anda bertanya apakah putra beliau akan mampu menyaingi atau mungkin katakanlah sama hebatnya dengan bapaknya, who knows, tidak ada yang tahu. Kita tahu bahwa Kiseno adalah putra dari dalang yang juga sangat baik, Ki Suparman, kemudian menurunkan bakatnya tentu saja kepada Seno, dan saya tidak pernah menyaksikan bapaknya mendalang, bapaknya Kiseno maksud saya, atau Ki Suparman, tetapi paling tidak saya tidak bicara mengenai kualitas sanggit ya, tapi dari sisi kreasi, paling tidak dari sisi penggemar, inovasi, saya bisa mengatakan bahwa Kiseno sudah melebihi bapaknya Ki Suparman. Lepas dari bahwa Kiseno didukung oleh kemajuan teknologi, oleh perkembangan IT, lepas dari itu semua, tapi bahwa dalang dengan fans yang begitu besar, kemudian dengan tingkat kelarisan yang naudzubillah luar biasa, tentu ini bisa saya sebut bahwa Kiseno sudah melampaui pencapaian bapaknya Ki Suparman. Jadi ketika Anda bertanya apakah putranya, dalam hal ini Gading Pawukir dan Gadang Prasetyo, juga mampu berkiprah seperti Kiseno Nugroho almarhum, who knows, saya sih berharap bisa. Dan seperti halnya Seno melampaui Ki Suparman, maka mudah-mudahan Gading dan Gadang juga akan menjadi dalang-dalang handal, dalang-dalang yang tentu melampaui pencapaian Ki Seno Nugroho. Saya kira di alam kelanggengan sana Kiseno pun punya harapan yang demikian. Tentu siapapun kita tentu ingin ketika anak-anaknya mencapai prestasi yang melebihi dari bapaknya. Dan sekarang belum bisa kita bicara banyak karena masih remaja, masih harus menempuh pendidikan formal, masih harus terus berlatih. Tetapi saya yakin di kelompok warga laras juga bercokol banyak-banyak dalang yang menurut saya bisa lebih mengakselerasi pencapaian skill mendalang dari Gading dan Gadang. Di sana ada Ki Geter, ada Kiswan mungkin ya, dan saya kira banyak kok keluarga warga laras yang juga punya kemampuan mendalang gitu loh. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari keluarga besar warga laras, dan juga tentu saja setelah melalui tahapan-tahapan pendidikan formal, bayangan saya sih mestinya Gading Gadang akan sekolah di SMKI Pedalangan dan kemudian melanjutkan ke isi Pedalangan, saya kira, supaya secara akademis juga qualified, dan secara jam terbang atau mungkin secara improve atau hal-hal yang tidak didapatkan di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, dia akan dapatkan dari para dalang-dalang senior keluarga besar warga laras. Saya kira itu ya Mas Azri ya atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari Azri, dan berikutnya ada dari Dokomo. Ini saya kira doa ya, Sugeng Tindak Bobo Kiseno, mugi-mugi Gusti ingkang suci maringi dalan ingkang padang, amin rahayu. Doa yang baik. Kemudian dari Agus Sugeng juga doa yang sangat baik untuk almarhum Kiseno. Terus ada
Sobo Banyu juga berupa doa, lantas dari Irwan juga doa, dan ini dia Irwan Iwan ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah dan semoga lahir seno-seno yang baru. Kepada admin CNC Pak Roso, Ki Seno dikenal punya banyak fans fanatik dan banyak diantara fans itu dari kalangan milenial. Menurut Pak Roso, mengapa bisa begitu? Ini pertanyaan dari Irwan Iwan. Terima kasih Mas Irwan Iwan, pertanyaannya menarik sekali. Dan ini nyata bahwa beliau punya fans yang sangat banyak, dan diantara yang banyak itu adalah terdiri atas kaum milenial. Ini sungguh sangat mengembirakan karena itu artinya dunia wayang masih mendapat atensi dari anak-anak muda, sehingga ini sekaligus jaminan bahwa seni tradisi Jawa, warisan para wali bisa terjamin kelanggengannya. Ini harapan kita semua para peneman wayang. Kalau ditanya mengapa bisa begitu, mengapa Ki Seno banyak disukai oleh anak-anak muda, kaum milenial, sehingga tiba-tiba menjadi suka wayang, saya bisa tambahkan tidak hanya kaum milenial ya. Ki Seno itu bisa memaintain penggemarnya dari semua kalangan. Artinya saya bisa katakan bahwa mayoritas tetap masih usia lanjut. Yang saya katakan lanjut mungkin di atas 45 tahun, 50 tahun ke atas itu masih tetap mayoritas. Tapi bahwa kemudian banyak anak-anak muda itu juga tidak bisa dinafikan. Itu kelihatan dari komen-komen setiap beliau show gitu ya. Itu banyak sekali anak-anak muda, dan yang lebih luar biasa menurut saya, bahkan di salah satu komen saya pernah membaca tidak sedikit penggemar Ki Seno yang justru bukan orang Jawa. Jadi salah satunya orang Sunda. Betul-betul dia mengaku menjadi sedikit tahu tentang bahasa Jawa justru karena seringnya nonton Dalang Seno. Ini mungkin mirip pada satu ketika saya pribadi sempat menyukai wayang golek Ki Asep Sunandar atau siapa dia, sangat terkenal Ki Asep, karena begitu viralnya Asep, dan sayangnya belum ada YouTube ketika itu. Saya sempat beberapa kali melihat di televisi. Saya suka Ki Asep walaupun saya nggak ngerti bahasa Sunda, tapi lama-lama ya satu dua kata Sunda jadi paham karena Ki Asep. Saya kira sama, ini juga ada beberapa penggemar Ki Seno yang ternyata bukan orang Jawa. Artinya yang notabene tidak paham secara fasih bahasa Jawa, apalagi kalau bahasa wayang itu kan sebenarnya bahasa Jawanya spesifik. Dan kalau Anda tanya kenapa banyak kaum milenial yang menyukai Ki Seno, saya menganggap pilihan diksi atau kalimat tutur yang digunakan oleh Ki Seno itu lebih simpel. Saya katakan lebih simpel, dalam bahasa Jawa yang lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih tentu saja lebih mudah dipahami untuk anak-anak muda yang barangkali sudah, walaupun orang Jawa, tapi mungkin sudah nggak punya kemampuan berbicara kromo inggil, apalagi memahami bahasa-bahasa Sanskrit atau bahasa-bahasa pedalangan yang kadang-kadang semu ya, memiliki makna yang sangat tinggi dan filosofis sekali. Nah, Ki Seno menurut saya mampu membedakan manakala dia jejer pertama misalnya gitu ya,
itu bahasa-bahasa baku dan pakem yang dia gunakan. Tapi ketika nanti sudah sampai pada dialog antar tokoh wayang yang dimainkan, itu dia menurunkan grade-nya menjadi bahasa Jawa yang relatif lebih simpel, lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Ini saya pastikan menjadi salah satu faktor mengapa Ki Seno lebih banyak disukai oleh kaum milenial atau anak-anak muda, karena pesannya disampaikan menjadi lebih direct, lebih langsung dipahami. Hal lain saya kira pada kelihayan Ki Seno dalam memainkan irama wayang selama lakon itu dijalankan sejak pertama sampai tancep kayon atau sampai berakhirnya pertunjukan. Irama itu saya spesifik mengatakan bahwa di tangan dan di mulut Ki Seno Nugroho semua tokoh bisa menjadi lucu, dan kita tidak perlu memperdebatkan apakah kemudian itu merusak gagrag atau merusak pakem atau apa, atau tradisi dalam pakeliran. Saya nggak bicara sejauh itu, tapi yang pasti dengan membuat tokoh-tokoh serius seperti Duryodono misalnya, Raja Astina tiba-tiba melucu, atau Bathara Kresna yang juga mestinya serius oleh Ki Seno bisa sangat lucu. Apalagi tokoh-tokoh yang memang secara karakter vokal sangat mudah diplesetkan untuk menjadi lucu, kayak Pendhita Durna atau misalnya Sengkuni. Nah, kita nggak bicara Punakawan ya, yang memang stempelnya adalah entertainer dalam dunia panggung gitu ya. Dia memberi hiburan dengan juk-juknya, dengan lagu-lagunya dan lain sebagainya. Itu beberapa hal saya kira. Tapi untuk menggali lebih dalam kenapa dia disukai kaum milenial, ini justru menurut saya menarik untuk menjadikan para mahasiswa pedalangan melakukan riset tersendiri, karena dengan riset barangkali akan lebih ilmiah hasilnya, dan mungkin bisa dijadikan satu acuan yang mungkin bermanfaat bagi para dalang muda yang lain. Itu saya kira jawaban saya atas pertanyaan Mas Iwan, sehingga semoga bisa menjawab apa yang Anda pertanyakan. Saya lihat masih ada beberapa pertanyaan. Supaya videonya ini tidak terlalu panjang, saya cukupkan dulu ya. Di part 2 ini saya menjawab 3 pertanyaan netizen. Masih ada beberapa pertanyaan lain, dan segera saya akan coba jawab semampu saya. Saya tidak pakai referensi apapun kecuali dengan apa yang saya amati. Jadi saya tidak menganggap bahwa ini satu jawaban yang harus memuaskan, harus Anda terima. Tidak. Atas jawaban saya masih sangat terbuka ruang diskusi, ruang pertanyaan, karena toh Anda juga saya kira dengan saya sama-sama penikmat wayang dan sama-sama penggemar Ki Seno Nugroho. Ya, sekian ya, terima kasih, dan tunggu jawaban-jawaban saya atas pertanyaan netizen selanjutnya.